Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perlimpahan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita semua, sehingga kita masih bisa berjumpa di channel kami ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa saya mendoakan buat para sahabat, semoga Allah sehatkan badannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan, keselamatan dan perlindungan lahir batin, dunia jauh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti biasa saya mohon dengan kerendahan hati saya untuk senantiasa mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, membagikan ke teman-teman para sahabat semua, dan jangan lupa untuk senantiasa mengisi di kolom komentar keinginan, cita-cita dan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaminkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempercepat ijabah doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di video kali ini saya akan menceritakan satu buah kisah nyata, di mana kisah ini diangkat dari seseorang yang memang dia tidak mau disebutkan namanya. Kita samarkan saja, yaitu namanya si Ani. Seorang perempuan yang sudah 2 tahun lamanya, kurang lebih kalau tidak salah, dia ditinggalkan oleh suami tercintanya berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan suaminya diterima amal ibadahnya, diterangkan di alam kuburnya, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah sekian lama ditinggalkan seorang suami, dia hidup sendiri dan 1 orang anak laki-lakinya yang kebetulan masih sekolah di bangku SD. Dari sejak itu, kesedihan, kepedihan, kesusahan yang begitu ia rasakan dan tanggung sendiri. Dia kadang-kadang menangis tanpa ada rasa henti, tanpa ada rasa lelah, hanya kesedihan dan kepedihan yang ia rasakan. Pada suatu ketika dalam kesedihannya itu, dia bertemu teman-teman SD-nya. Dia bercerita tentang kisahnya dia, dan ada salah satu temannya yang menampung kisahnya dia, dan hingga sampai saat ini dia selalu mensupport
karena ngelihat kesedihannya yang begitu mendalam semenjak ditinggalkan seorang suami. Mungkin kita juga bisa merasakan kepedihan itu seandainya apa yang dia rasakan ya memang sangat berat dan tidak mudah untuk kita jalani, karena hal seperti ini memang tidak bisa diungkapkan secara lisan dan kata-kata, walaupun secara tidak langsung bagi sebagian manusia ini gampang, tapi dia merasa beban ini terlalu berat karena dia harus membesarkan anaknya dengan sendirian, harus memberi makan, terus biaya uang sekolah, dan sudah banyak lagi yang dia pikirkan. Hingga pada suatu hari dia bercerita, "Tolong saya Kang, saya harus bagaimana?" Seseorang, bisa dibilang temannya juga, mengasih saran untuk senantiasa bisa menerima dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takdir itu memang tidak bisa ditawar dan semua orang hidup semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Dari sejak itu dia mulai agak berpikir, saya sudah menerima, tetapi saya belum bisa melupakan dari kesedihan dan kepedihan, dan beban yang harus saya pikul sangatlah berat. Si temannya ini berkata, seberat apapun beban kita, kalau kita pasrahkan dan kita kembalikan bahwa yang membuat berat beban dan membuat sedih kita, hati kita sedih itu adalah kita sendiri. Karena Allah tuh memberikan atau mengijabah apa yang kita ingin rasakan, baik kebahagiaan atau kepedihan, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Bukan berarti Allah tidak sayang dan tidak cinta kepada semua makhluknya, tetapi terkadang kita salah berpikir karena merasa bahwa kepedihan ini atau Allah tuh mengasihi kepedihan tuh yang sangat-sangat pedih buat diri kita, padahal yang membuat kita pedih itu adalah kita sendiri yang mengucapkannya. Itu saran dari seorang teman kepada teman yang sudah ditinggalkan suami. Dari sejak itu mulai dia berpikir dan terus bertanya, terus saya harus bagaimana? Terusin aja belajar menerima apa takdir Allah, baik yang buruk maupun yang baik, karena tidak mungkin Allah menimpakan suatu ujian atau cobaan kepada makhluknya yang di luar kemampuan makhluknya itu sendiri. Jadi sangat tidak mungkin kalau kitanya menerima dan berusul kepada Allah, kalau bisa jangan terlalu lama dan jangan terlalu berat, karena takutnya akidah dan keimanan saya kala ini lagi lemah. Jadi itulah salah satu trik yang temannya berikan kepada si teman yang sedang dilanda kesedihan karena ditinggalkan seorang suami tercinta, terus harus mengurus seorang anak. Hingga saat ini dia sangat bersyukur kepada Allah dengan dipertemukannya seorang temannya itu, dan dia sangat mensupport, mendukung apa yang dia lakukan, sehingga dikasihlah si teman perempuannya ini salah satu jalan, yaitu mari kita bersedekah di pagi hari. Kenapa si temannya ini memberikan saran seperti itu? Banyak orang berpikir, saya sudah sedekah, saya sudah infak, saya sudah zakat. Betul,
semua yang manusia tentunya sudah melaksanakan apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Tetapi untuk saat ini buat si perempuan ini tidak hanya sedekah di saat dia lagi ada uang atau di saat dia lagi banyak uang, karena kehidupannya semenjak ditinggalkan suaminya ini sangat terpuruk, bisa dibilang ekonominya sangat anjlok, terus beban hidup memang yang sangat besar sehingga dia tidak sanggup untuk menahan kesedihan, bukan hanya sekedar ditinggalkan suami dan juga beban hidup yang harus dia pikul untuk kedepannya. Sehingga si teman laki-lakinya ini memberikan saran, saya tidak bisa membantu apa-apa, kalau kamu mau melaksanakannya silahkan sedekah setiap pagi, begitu bangun tidur sedekah, begitu bangun tidur sedekah. Kenapa saya harus melaksanakan seperti itu? Si perempuan ini bertanya. Karena apa yang kita makan itu tiap hari, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun. Kenapa kita sedekah dilaksanakannya seminggu sekali, atau setahun sekali, atau sebulan sekali? Kenapa tidak tiap hari? Karena apa? Apa yang kita makan sehari-hari justru itu yang disebut rezeki akbar, rezeki yang paling besar di antara uang 1 juta atau 10 juta atau 100 juta. Karena kalau kita berpikir dengan uang 1 juta aja, gak mungkin uang tersebut kita belikan makanan terus kita makan masuk ke dalam perut kita sendiri, yang pada akhirnya kalaupun toh kita paksakan beli, yang akhirnya makanan itu akan mubazir dan akan dimuntahkan. Si perempuan ini mulai berpikir, apa iya dicoba dulu, kata si temannya. Mudah-mudahan ini ada hikmah, ini ada manfaat, bisa mengurangi kesedihan dan bisa mengurangi kekurangan secara ekonomi. Nah, si perempuan berjalan seiringnya waktu, dia mulai sehari, 2 hari, 1000, 2000, sampai alhamdulillah pada saat ini, detik ini, dia sudah mencapai penghasilan 10 juta per bulan. Dan ini kisah nyata ya. Itu jadi berkahnya sedekah itu sangat luar biasa. Walaupun cuman 1000, walaupun cuman 500, kalau kita berpikir kita kebutuhan kita sekian puluh juta, tapi ternyata kalau kita berpasrah diri dan berserah diri kepada Allah dan kita bersedekah dengan tulus dan ikhlas walaupun 1000 perak, ternyata si perempuan ini bisa membayar pengeluarannya sehari-harinya, yaitu sebesar 10 juta dalam 1 bulan. Secara logika tidak mungkin, secara hukum manusia dari mana rumusnya? Tapi rumus Gusti Allah, 1 dikali 1 bukanlah 1, bisa 1000, bisa 1 juta, bisa 10 juta. Itu jadi buat para sahabat semua, jangan takut akan kemiskinan, karena orang yang pandai bersedekah, orang rajin bersedekah itu tidak akan yang namanya mengalami kemiskinan. Satu konsekuensinya, asal yakin walaupun 1000, walaupun 2000, walaupun 500 perak, kita ikhlas ridho karena Allah Ta'ala, insya Allah akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita semua. Dari semenjak itu si perempuan ini sangat bersemangat dalam bersedekah, sehingga si teman laki-lakinya ini membuat program, yaitu program sedekah Jumat, yang di video di atas sudah saya videokan. Nah, ini saya ceritakan bukan untuk riya, mudah-mudahan jadi motivasi, karena ini sudah nyata dari kesedihan dan keterpurukan ekonomi. Sekarang si perempuan itu sudah menjadi seorang dermawan
yang di dalam kesusahannya dia masih bisa berbagi bersama orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi buat para sahabat semua, mari kita sama-sama berbondong-bondong menuju kebaikan. Kalau para sahabat ingin mengetahui siapa orangnya, silahkan isi di kolom komentar. Nanti suatu saat waktu nanti kita wawancara dan kita tanya langsung kepada si perempuan yang memang sudah berhasil di sedekah pagi dan sedekah Jumat. Kesimpulannya, semuanya Allah yang mencukupi, semuanya Allah yang mengangkat derajat. Kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk berikhtiar dan berdoa. Semuanya kita kembalikan kepada Allah yang akan memberikan kecukupan buat diri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dengan tayangan video singkat ini bisa menjadi manfaat dan motivasi buat para sahabat semua untuk senantiasa gemar bersedekah, gemar beribadah, gemar berbagi, gemar meyakini atas apa yang Allah berikan kepada kita, itu semua dari ucapan dan mulut kita. Jadi bisa terjadi apa kesusahan kita yang kita rasakan itu karena ucapan kita sendiri, karena Allah tuh memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.